Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam. Puji syukur kita sudah sampai di minggu ketiga bulan Juni ini. Dan hari ini saya ajak kita melihat Ibrani 11 ayat 24 sampai 27. Karena ayatnya tidak panjang saudara. Eksposisi ayat-ayat ini. Mari kita baca bersama-sama ya. Serentak. 1, 2, 3. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema hari ini adalah dinamika iman Musa. Kita semua hampir tahu siapa itu Musa. Apalagi yang ikut dari sekolah minggu. Musa ini satu kisah yang sangat menarik untuk kita dengar dan banyak pembelajaran di dalamnya. Tapi di antara kita berapa banyak yang tahu tentang periode hidup Musa? Jadi Musa itu punya periode masa hidupnya saudara. Ada yang tahu berapa periode? Ada yang tahu saudara? Ini dia periode hidup Musa. 40 tahun pertama Musa itu tinggal dalam istana Firaun. 40 tahun kedua, dia di Midian menjadi gembala domba, kambing domba. Dan 40 tahun ketiga, dia memimpin Israel keluar dari Mesir. Jadi total kehidupan Musa itu usianya 120 tahun. Jadi usia 80 tahun, dia baru melayani. Dan 120 tahun, dia meninggal dunia. Jadi kalau kita lihat saudara, usia 40 tahun pertama, 40 tahun pertama itu adalah sebenarnya hidup Musa yang merasa paling hebat, paling pintar, paling kaya, paling intelektual, dan paling punya kekuatan power yang luar biasa. Kenapa saudara-saudara? Karena dia punya status yang luar biasa sebagai anak dari putri Firaun, sebagai cucu dari Firaun, dan dia berada di dalam istana. Ini keistimewaan yang dimiliki oleh Musa. Sehingga dia berasa saya paling hebat. Saya paling jago dibanding semua yang lain. Jadi kita melihat dia punya status. Apalagi dia juga punya satu perawakan yang sangat baik saudara. Musa itu dikatakan sangat elok rupanya. Jadi dia sangat ganteng. Sangat berperawakan manis. Dan semua mata bisa memandang kepada dia. Maka siapa wanita yang tidak suka kepada Musa, saudara? Jadi dia sangat hebat sekali. Maka kalau kita memperhatikan Musa, punya kenyamanan yang berkelas. Mungkin dibandingkan orang dengan sejamannya pada waktu itu. Orang Israel jadi budak di Mesir. Dia di dalam istana. Bagaimana dia tidak merasa lebih baik dari yang lain, saudara? Dia punya makanan enak-enak. Dia punya dukungan militer. Bahkan dia juga berpeluang bisa menjadi pangeran di Mesir. Ini adalah keistimewaan yang dimiliki oleh Musa. Jadi apa yang dia inginkan disediakan oleh istana. Di dalam kisah para rasul dikatakan bahwa Musa itu dididik di dalam seluruh ilmu di Mesir saudara. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Ia berkuasa dalam perkataan dan juga di dalam perbuatannya. Jadi ilmu pendidikan, ilmu intelektual, akademisi, ilmu pengetahuan, itu Musa punya. Jadi dia bukan seorang yang biasa saudara. Ini sudah ganteng, ini sudah hebat, sudah punya kedudukan, berpengetahuan, berintelektual, ilmu filsafat, sastra, ilmu apa saja dia punya. Semua disiplin ilmu Mesir, dia kuasai. Siapa yang tidak tertarik dengan Musa yang sangat hebat, dan siapa yang tidak punya godaan merasa diri paling hebat, paling sombong, itulah Musa saudara. Ketika dia 40 tahun pertama ada di dalam istana Firaun.
Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat ketika dia usia 40 tahun, maka Musa berkata adalah I am is everything. Dia merasa dia adalah segala-galanya karena dia sedang berada di puncak kejayaan, puncak kesuksesan, puncak segala hal. Dia punya nama yang besar. Usia 40 tahun itu adalah usia yang paling kuatnya dia. Maka dia ada di puncak ketenaran. Maka dia berkata, I am is everything. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siapa di antara kita yang tidak menginginkan seperti Musa? Mungkin hari ini kita sedang berjuang di dalam dunia usaha karena apa? Kita ingin jadi Musa. Kita ingin punya kenyamanan. Kita ingin punya jaminan masa depan. Kita ingin jadi orang yang tenar. Dan sebagainya, saudara-saudara. Jadi siapa yang tidak ingin seperti Musa? Tetapi saudara, kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan tentang Musa ini. Yang punya nama besar, yang punya kehebatan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang dia? Ini saudara. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena iman, maka Musa menolak statusnya sebagai anak angkat dari putri Firaun. Menolak statusnya sebagai cucu dari Firaun. Menolak ini tidak mudah, saudara-saudara. Orang dunia bisa anggap dia sebagai orang yang bodoh. Kenapa kamu tolak ini? Kamu punya kenyamanan, kamu punya fasilitas, kamu punya segalanya. Kenapa kamu kok di mana otakmu? Tapi itu yang dilakukan oleh Musa, saudara. Dia menolak, itu berarti menolak kekayaan di dalam istana Firaun. Menolak kekuasaan dan kenikmatan istana Mesir. Bahkan dia menolak segala status. Rela kehilangan segala zona nyaman yang semestinya dia miliki. Itulah Musa, saudara. Kenapa dia berani menolak? Apa yang mendorong dia benar-benar mau menolak ini semua? Itu karena Musa memiliki kepercayaan, punya iman kepada Tuhan Allah Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia ingat Allah nenek moyangnya, maka dia sangat setia, sangat taat. Meskipun dia di dalam istana punya kenyamanan, tapi dia tahu saya punya Tuhan, dan Tuhanku itu adalah Tuhan umat Israel yang sekarang diperbudak di tanah Mesir. Maka dia tidak merasa nyaman ketika ada di dalam istana Firaun. Maka dia dikatakan setelah dewasa dia menolak. Saudara-saudara, dia menolak. Itu berarti dia betul-betul membuang apa yang menjadi kenyamanannya selama ini. Maka kita perhatikan, saudara, iman itu menolong orang percaya untuk melihat mana yang sementara, mana yang kekal. Iman memampukan seseorang menentukan sikap mana yang memiliki nilai tertinggi, mana punya nilai yang rendah. Nah, orang yang tidak memiliki evaluasi diri, saudara, evaluasi nilai, maka dia mengalami kerugian yang besar dalam hidupnya. Musa itu karena dia beriman, dia bisa mengevaluasi, dia bisa menilai, ini punya nilai kekal tidak? Ini nilainya tertinggi tidak? Maka karena dia melihat ini nilainya sementara, istana Mesir, kerajaan Firaun nilainya sementara, dia lebih memilih kerajaan Tuhan. Dia membuang statusnya, status sementara sebagai anak putri Firaun. Itu status sementara, itu kenyamanan sementara, itu hanya di dunia ini. Nah, ini punya pemikiran yang melampaui apa yang kelihatan. Punya iman yang melihat lebih jauh ke depan. Bukan iman yang melihat dunia ini, tapi dia melihat Allah yang kekal. Saudara, iman seperti ini adalah iman yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Maka kita melihat di sini, saudara, Musa bisa membedakan sebuah nilai. Dia bisa memilih nilai tertinggi karena imannya kepada Tuhan. Maka berdasarkan penilaian Tuhan, Musa memilih. Berdasarkan pandangan Tuhan, Musa menilai. Maka berdasarkan imannya, maka dia lebih memilih status sebagai umat Allah daripada status sebagai anak putri Firaun. Saudara, iman itu begitu penting, saudara. Kalau Musa memilih menjadi anak putri Firaun, itu berarti apa, saudara? Dia kehilangan status sebagai ahli waris, sebagai umat Allah, sebagai ahli waris kerajaan Allah.
Jadi mana yang mau pilih? Mau tetap berada di dalam kerajaan Firaun dengan kerajaannya sementara dengan kenyamanan yang ada di situ, atau memilih kerajaan sorga yang nilainya kekal, belum terlalu terlihat sekarang, tetapi nanti pasti akan datang. Itu adalah iman, saudara. Maka kita melihat iman Musa ini satu iman yang luar biasa. Dan sejak kapan iman ini dia miliki? Iman ini dia miliki itu sejak dia waktu masih kecil, saudara. Makanya waktu 3 bulan ketika memang anak-anak daripada Israel itu dibuang, diperintahkan oleh Raja Firaun, semua anak laki-laki dibuang, harus dibunuh. Musa tidak dibuang karena iman mamanya. Tetapi mamanya itu mengajarkan iman kepada anaknya Musa ini. Sejak kapan? Sejak kecil. Maka kita perhatikan saudara, di sini dikatakan karena iman maka Musa setelah dewasa. Jadi dari kecil dia sudah punya iman. Dan seiring dengan pertumbuhannya dia makin dewasa, maka bukan hanya saja tubuhnya yang dewasa, tapi imannya makin dewasa. Sehingga dia punya pemikiran yang matang, punya pertimbangan yang dewasa, sehingga dia bisa memilih, ini punya nilai tinggi, ini punya nilai sementara. Anak zaman sekarang saudara bisa punya tubuh yang besar, tetapi tidak punya konsep menilai mana yang tertinggi, mana yang sementara. Silakannya lebih banyak anak muda hari ini, orang-orang yang mengaku beriman, orang-orang Kristen yang mengaku percaya Tuhan, tapi justru mereka lebih memilih dunia yang sementara. Tetapi Musa di sini saudara memilih menolak jadi anak putri Firaun. Berarti dia membuang segala kenyamanan, segala hal yang ada di Mesir. Dia lebih memilih mengikuti status dia sebagai orang Israel meskipun jadi budak, jadi hamba di Mesir. Meskipun jadi miskin. Jadi saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Maka kita melihat saudara, anak-anak itu adalah penting banget. Usia anak-anak yang paling penting, salah satu saudara, usia 11 dan 14 tahun. Kenapa di usia 11 begitu penting? Karena usia 11 itu adalah masa di mana anak menentukan. Karena masa depan anak sampai dia nanti mati, itu lebih banyak ditentukan di dalam usianya yang paling krusial, 11 tahun. Kenapa 11 tahun? Karena usia 11 tahun itu adalah usia di mana dia sudah bukan anak-anak lagi. Tapi dia belum dewasa. Ini adalah masa transisi. Dan di dalam masa transisi ini anak bisa mengalami satu goncangan luar biasa. Dan goncangan itu saudara salah satunya dia bisa mempertanyakan imannya kepada Tuhan. Dia bisa bertanya, kenapa saya ikut Tuhan? Kenapa saya harus ikut ke gereja? Kenapa saya harus melayani? Maka kalau dia tidak ditolong saudara-saudara, dia bisa tersesat. Kalau ambil keputusan yang salah seumur hidupnya sampai mati, dia bisa orang yang melawan Tuhan. Tapi kalau di dalam masa krusial ini dia bisa memilih ikut Tuhan, maka dia akan menjadi seorang yang beriman dan takut akan Tuhan seperti Musa. Maka Musa pada waktu kecil dia sudah dididik sampai ketika dia mulai menjadi dewasa dia bisa memilih Tuhan yang benar. Kemarin di gereja kita ada seal di sini. Kita bersyukur hampir 100-an anak-anak, kalau nggak salah 83 anak kelas 1 sampai kelas 6. Saya bersyukur saudara, orang tua kirim anaknya ikut seal di tempat ini. Dan mereka mendengar firman Tuhan. Kemarin saya mengikuti seal ini. Sangat bersyukur saudara, karena dalam masa kecil mereka, anak-anak ini dengar firman. Apalagi kemarin firman Tuhan sangat bagus sekali tentang panggilan Allah kepada Samuel. Saudara, anak-anak kita akan mendengar, saya yakin hati mereka digentarkan oleh firman Tuhan. Maka kita berharap firman yang kemarin ditaburkan itu jadi bibit iman yang menghadirkan iman sejati di dalam hati mereka. Kenapa saudara? Karena sebagian mereka di antara yang hadir kemarin itu banyak yang usianya 11 tahun. Dan mereka sedang menimbang-nimbang memikirkan, mengapa saya ikut Tuhan? Mengapa saya harus melayani Tuhan? Dan kalau mereka saudara-saudara tidak dibimbing dengan baik, mereka bisa tersesat. Maka kita orang tua ini punya tanggung jawab saudara, untuk menolong anak-anak kita. Kalau ada acara di gereja, dorong mereka suruh ikut saudara. Karena iman itu adalah harus ditanam di dalam hati mereka. Sama seperti Musa, iman dia dapat dari iman orang tuanya. Maka kita sebagai orang tua Kristen harus memikirkan tentang iman anak-anak kita.
Jangan hanya pikirkan berikan dia uang, berikan dia warisan, berikan dia mainan yang bagus, handphone yang bagus. Jangan saudara. Pikirkan bagaimana iman sejati hadir di dalam hati dia. Kalau Musa tidak punya iman yang sejati waktu kecil, kita tidak tahu sejarah hidup orang Israel seperti apa. Tapi karena Musa punya iman yang sedemikian kuat, maka dia berani menolak jadi anak putri Firaun. Itu luar biasa saudara. Jadi itulah iman yang sejati. Berani tolak segala kenyamanan daripada dunia ini. Maka 40 tahun pertama masa hidup Musa, ketika berada di Mesir, ketika dia di dalam istana Firaun, semua status yang sementara ini, dia berani tolak, dia berani buang, dia tidak hiraukan. Karena dia sangat beriman kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, orang yang beriman kepada Tuhan, itu berarti orang yang meletakkan hidupnya bukan pada materi. Orang yang beriman berarti tidak percaya atau meletakkan dirinya pada kenyamanan kekuasaan. Tetapi dia meletakkan dirinya kepada Allah yang berdaulat. Saudara-saudara, ini konsepnya berbeda sekali dengan orang-orang dunia yang melihat materi sumber kenyamanan sejati. Harta dan kekayaan dan kekuasaan punya kedamaian sejati. Tapi Musa justru melihat kenyamanan sejati, kedamaian sejati di dalam Allah penguasa langit dan bumi. Meskipun dia kehilangan kenyamanan di dalam dunia, di dalam istana Mesir. Itu luar biasa saudara-saudara. Ayat 25 di sana dikatakan ya. Silakan saudara lihat di dalam Alkitab. Karena iman, dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Karena iman, maka dia memilih menderita sengsara. Saudara, kita semua pasti tidak suka penderitaan. Tapi karena Musa punya iman, dia lebih memilih untuk menderita. Kenapa saudara? Berarti dia punya iman, sebuah kemurnian imannya yang begitu matang. Saya rela menderita, saya rela dibuang, saya rela susah. Karena apa saudara? Dia punya iman yang sejati, iman yang sangat matang. Ini imannya udah dimurnikan. Jadi iman itu makin dimurnikan, makin menunjukkan kemurniannya. Seperti api membakar emas. Emas kalau dibakar makin kelihatannya kemurniannya. Demikian juga iman Musa. Diuji dalam penderitaan, dia makin murni. Dia tidak tinggalin Tuhan. Beda dengan orang zaman sekarang, ada kesulitan justru tinggalin Tuhan. Ada penderitaan justru enggak mau datang ke gereja. Saya heran saudara-saudara. Kenapa kalau kita menderita tinggalin Tuhan? Emangnya Tuhan yang salah saudara-saudara? Justru betapa bodohnya kita. Betapa tidak mengertinya kita. Kalau kita sakit, kita menderita, kita punya masalah, ninggalin Tuhan, ninggalin gereja. Saya agak heran saudara. Justru kalau kita menderita harus lebih dekat sama Tuhan. Dan Musa, meskipun dia mengikut Tuhan pun menderita, dia tetap memilih mengikuti Tuhan. Itu loh iman saudara-saudara. Musa lebih suka menderita. Menderita sengsara dengan siapa? Dengan umat Tuhan. Karena dia tahu saudara, menderita karena melakukan kehendak Tuhan, itu punya nilai yang besar. 1 Yohanes 2 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. Ini ayat ini boleh ayat jadi hafalan saudara. Hafalan buat kita ya. Boleh dihafal, boleh diingat. Ini ayat bagus sekali. Ya. Ayat ini sangat memberkati dan mendorong kita untuk taat kepada Tuhan. Mari kita baca bersama-sama 1 Yohanes 2:17, 1, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kita baca sekali lagi. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup. Sekali lagi sambil menghafal. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sekarang tanpa ayatnya. 1, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Saudara-saudara, kita hafal dan ingat. Ini adalah ayat yang luar biasa. Dunia ini dengan segala keinginannya itu akan lenyap.
Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang yang mentaati firman Tuhan, dikatakan hidup selama-lamanya. Ini konsep nilai, saudara. Konsep nilai. Maka setiap kita harus punya konsep nilai seperti ini. Jadi kita berani memilih apa yang dipilih oleh Allah. Kita berani menyukai apa yang disukai oleh Allah. Kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena janji Tuhan, orang yang melakukan kehendaknya hidup selama-lamanya. Wah, ini luar biasa ya saudara-saudara. Maka kalau kita melihat di dalam periode kedua hidup Musa, 40 tahun kemudian dia pergi ke Midian jadi gembala di sana. Saudara, itu benar-benar dia meninggalkan Mesir. Dan waktu dia meninggalkan Mesir, saudara, dia pergi ke Midian dan di sana dia menjadi seorang gembala yang menggembalakan domba. Dari tempat yang begitu nyaman, begitu mewah, tapi justru dia menjadi gembala domba. Saudara yang pernah ada di tempat yang paling tinggi, mungkin saya yakin tak pernah sebanding dengan kenyamanan yang dimiliki oleh Musa yang diam di dalam istana selama 40 tahun. Berarti dia benar-benar sangat nikmat di dalam istana sebenarnya. Seorang yang sudah menikmati segalanya. Apa yang dia inginkan di dalam istana, dia bisa mendapatkan. Baik itu kehormatan, baik itu segala hiburan-hiburan apapun. Segala hal lainnya Musa dapatkan. Tetapi perhatikan, Musa berani tinggalkan itu. Dan dia menjadi gembala di Midian di padang gurun. Di sana dikatakan saudara bahwa dia menjadi gembala, sebenarnya dikatakannya sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Bayangkan, dia jadi gembala domba yang merupakan satu kekejian bagi orang Mesir. Itu berarti sebenarnya dia mengambil satu profesi. Profesi ini adalah satu profesi yang di Mesir dia nggak dapat. Sangat hina. Sangat kecil di Mesir. Di Mesir tadi dia belajar banyak ilmu pengetahuan. Tapi satu-satunya ilmu yang dia nggak dapat di Mesir, ilmu jadi gembala domba. Tapi itu yang dijalani oleh Musa, saudara. Dia tinggalkan kenyamanannya dan kemudian dia ke padang gurun. Dan di sini justru kalau kita lihat, Musa memang dididik Tuhan luar biasa. Tuhan membentuk dia. Selama berada dia di padang gurun menggembalakan domba, saudara, dari seorang yang berkata I am is everything, dia berkata jadinya I am nothing. Dari seorang yang diam dalam istana begitu nyaman, sekarang ada di padang, pegang tongkat, gembalain domba, saudara-saudara. Gembalakan kambing. Kita bisa melihat bagaimana kesusahan dia. Dari seorang yang begitu nyaman, sekarang begitu susah sekali. Nah saudara-saudara bisa bayangkan ya. Tapi Tuhan latih dia di sana. Dia berkata, saya sekarang bukan siapa-siapa. Dulu memang saya orang pintar banget, tapi sekarang saya jadi gembala domba. Dulu memang saya punya nama, tapi sekarang saya hanya gembala domba. Enggak ada yang saya bisa banggakan. Saudara-saudara, itulah kehidupan Musa ya. Imannya kepada Tuhan membawa dia dari tempat yang begitu kaya, sekarang jadi susah hidupnya. Banyak orang Kristen tidak siap loh. Ketika hadapi hidup seperti ini, mengikuti Tuhan dari tempat yang begitu nyaman. Kenapa setelah saya mengikuti Tuhan justru saya hadapi banyak kesulitan? Tetapi kalau engkau sulit karena engkau mengikuti Tuhan, harusnya kita pegang kalimat ini. Orang yang melakukan kehendak Tuhan hidup selama-lamanya. Dan itulah yang dilakukan oleh Musa. Maka saudara-saudara kita melihat, mungkin bagi dunia Musa dianggap bodoh. Mungkin bagi orang dunia Musa ini nggak punya pengertian pemahaman yang lebih baik. Tetapi di hadapan Tuhan, ini justru yang paling bernilai kekal. Saudara perhatikan, ketika Musa justru ada di padang gurun menggembalakan domba, justru di sana Tuhan datang dan panggil dia. Heran sekali ya saudara, justru panggilan Tuhan datang dalam kondisi ketika dia berasa saya sudah bukan siapa-siapa. Saya nggak punya apa-apa, saya hanya gembala domba. Tapi justru Tuhan datang kepada dia, Musa, Musa, engkau kupanggil, engkau harus pimpin orang Israel keluar dari Mesir. Justru di saat dimana dia sudah tidak punya apa-apa, justru Tuhan baru datang dan Tuhan mau pakai dia.
Setelah apa saudara? Setelah dia lewati pembentukan, penggeblengan, dan segala kesusahan, kesulitan selama 40 tahun. Jadi ini satu prinsip yang luar biasa saudara ya. Siapa orang-orang yang dipakai oleh Tuhan? Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan itu adalah mereka yang sebenarnya bukan yang merasa diri paling pintar. Bukan yang merasa diri paling hebat, paling berkuasa, paling punya segalanya. Saya adalah orang yang dapat diandalkan. Justru Tuhan akan buang orang-orang yang seperti itu. Tuhan tidak pakai Musa dalam segala keangkuhannya ketika dia berada di istana Mesir. Musa boleh orang paling ganteng, paling pintar, karena mendapat ilmu pengetahuan yang banyak di Mesir. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mau pakai. Justru ketika engkau belajar jadi gembala domba, Tuhan baru datang dan mau pakai. Saudara, setiap kita yang melayani Tuhan, harusnya siap dipakai, siap dibentuk, siap digebleng, siap untuk dilatih oleh Tuhan terlebih dahulu. Baru engkau melihat anugerah Tuhan memakai engkau. Kalau engkau tidak siap digembleng oleh Tuhan, saudara-saudara, bahaya. Karena banyak orang saudara pingin cepat-cepat naik mimbar. Pingin cepat-cepat berdiri di depan. Pingin cepat-cepat mungkin mau bermain musik, mau jadi WL, mau jadi singer, mau jadi pelayan di hadapan umat Tuhan. Tapi tidak punya kerendahan hati. Tidak mau dididik, gak mau dibentuk, gak mau ikut pembinaan, gak mau ikut segala pelatihan-pelatihan yang ada. Bagaimana Tuhan mau pakai orang seperti ini? Kalau tidak ada kerendahan hati, Tuhan tidak akan mungkin pakai kita. Kecuali orang punya rendah hati, mau dididik. Dan saya heran sekali saudara, mengapa banyak hamba Tuhan berani berdiri di atas mimbar. Mengaku hamba Tuhan, sudah punya gelar PDM. Atau apa gitu ya saudara. Tapi tidak pernah sekolah teologi. Tadi pagi saya bilang jadi dokter aja butuh waktu 9 sampai 11 sampai 14 tahun. Apalagi menjadi spesialis penyakit jantung, penyakit dalam, spesialis gigi, spesialis macam-macam saudara. Itu butuh waktu yang panjang. Tapi kenapa ketika melayani Tuhan gak mau dibentuk, gak mau dididik? Saudara-saudara, orang yang dipakai oleh Tuhan, hanya mereka yang mau rendah hati, saya mau dididik. Maka Musa saudara setelah dididik oleh Tuhan, Tuhan baru mau pakai dia. Maka saudara perhatikan ya, Musa setelah usia 40 tahun, dia meninggalkan Mesir. Seperti di dalam ayat yang tadi kita baca, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah, dia tinggalkan Mesir. Dan waktu dia meninggalkan Mesir, ada satu hal saudara, Musa sejak tinggalkan Mesir gak pernah kembali lagi ke Mesir. Gak pernah kembali lagi ke dalam istana Firaun. Gak pernah kembali lagi menikmati segala kesenangan dari dosa. Ini adalah bukti iman yang sangat sejati, bahwa dia benar-benar menolak segala kesenangan yang sementara dari dosa. Itulah iman saudara. Iman itu kalau sudah mengikuti Tuhan, tidak akan lagi melihat ke belakang, tapi dia akan melihat ke depan. Dia akan membenci dosa, dan dia hanya berikan hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Itulah iman Musa. Dia menolak, menikmati segala kesenangan dari dosa yang sangat sementara itu. Maka harusnya kita sebagai anak Tuhan, sekali tinggalkan dosa, maka jangan pernah kembali lagi ke dalam dosa itu. Kita perlu minta Tuhan tolong kita, supaya kita berani berkata tidak terhadap dosa apapun. Surah ini tidak gampang, tapi kita membutuhkan orang Kristen yang seradikal ini. Bukan jadi radikal yang jahat. Ini radikal dalam iman, menolak dosa. Itu radikalnya. Tapi mengapa saudara kita masih jadi orang Kristen yang sangat tidak radikal? Karena kita masih memperhitungkan untung dan rugi kita. Tetapi perhatikan Musa, saudara, dia berkata, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya dia arahkan kepada upah. Saudara-saudara, kalau kita melihat Musa menganggap penghinaan karena Kristus itu kekayaan lebih besar. Dia menderita karena Kristus itu kekayaan lebih besar. Kristus itu di zaman dia saudara masih belum ada
karena 1400 tahun kemudian Kristus baru datang. Tapi dia sudah punya iman terhadap apa yang dijanjikan Tuhan. Bahwa nanti Kristus akan datang. Kristus adalah juru selamat. Kristus adalah penebus umat manusia. Kristus anak Allah yang turun dari sorga ke dunia. Maka dia meyakini yang dijanjikan Tuhan. Tuhan tidak akan lalai. Pasti akan Tuhan tepati. Maka dia mengarahkan pandangannya ke depan. Karena ada upah yang disediakan oleh Allah. Maka ini iman yang luar biasa, saudara-saudara. Kalau kita lihat waktu zaman Musa, Mesir itu luar biasa. Mesir adalah kerajaan terbesar dan terkaya di dunia. Kalau hari ini kita melihat Amerika sangat punya kekuatan politik. Tiongkok jumlah penduduknya banyak, kekayaannya juga banyak. Arab Saudi punya kekayaan luar biasa. Di zaman Musa, Mesir itu adalah gabungan dari semua negara kaya yang ada di dunia hari ini. Mesir itu adalah negara terkaya, terbesar zaman itu. 1400 tahun sebelum Masehi. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana kerajaan Firaun itu, saudara. Maka waktu Musa tinggalkan kerajaan Firaun, dia bukan meninggalkan kerajaan kecil seperti Indonesia. Indonesia masih sangat kecil. Yang dia tinggalkan itu adalah kerajaan terbesar di bumi ini. Itu berarti saudara dia punya iman yang besar untuk meninggalkan kerajaan besar yang sangat sementara itu. Firaun, dia mengumpulkan emas, perak, batu mulia, gading, rempah-rempah, barang-barang mewah itu dari Afrika dan juga dari Asia. Maka istananya itu dipenuhi kemewahan luar biasa. Hampir mungkin tidak ada orang bisa membayangkan seperti apa kemewahan kerajaan Firaun. Bayangkan piramida Mesir, itu loh. Sekarang piramida Mesir itu piramida yang bersejarah di dunia. Itu kan udah lama banget itu, piramida itu. Itulah kejayaan Mesir itu luar biasa. Tetapi saudara-saudara, Musa, meskipun dia ditawarkan segala hal yang indah, segala kenyamanan, segala kehormatan di Mesir, justru dia melihat bahwa kekayaan Mesir tidak sebanding dengan Kristus. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Maka kalau kita lihat saudara, periode hidup Musa dari usia 40 sampai 120, dia berubah. Khususnya di usia 80 sampai 120. Yang tadinya dia berkata usia 40, I am is everything. Tapi setelah 40 ke 80 dia berkata, I am nothing. Saya nggak ada apa-apanya. Tapi setelah dia usia 80, dia berkata, God is everything. Dia melihat Allah itu adalah segala-galanya. Maka dia berani memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Menuju kemana? Ke Kanaan. Meskipun banyak penderitaan dia alami. Kenapa begitu saudara? Maka kita melihat ya, Musa ini punya iman yang luar biasa. Sama seperti yang dikatakan dalam Filipi ayat pasal 3 ayat 7 sampai 8. Di sana dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Itulah iman yang sejati. Maka seperti apakah kasih kita kepada Kristus? Kalau engkau sungguh-sungguh mencintai Kristus, mengapa engkau tidak setia kepada Dia? Kalau engkau melihat Kristus harta terbesar, mengapa engkau tidak bersedia menutup tokomu di hari Minggu untuk engkau bisa datang ke gereja beribadah setiap hari Minggu? Mengapa engkau, kalau Kristus itu harta terbesar, engkau tidak serahkan hidupmu melayani Dia meskipun engkau menderita? Kalau Kristus lebih mulia, mengapa engkau takut kalau anakmu serahkan diri jadi hamba Tuhan? Kalau Kristus itu adalah yang terbesar, kemuliaannya begitu besar,
Mengapa saudara kasihmu kepada dia terlalu kecil? Saudara, kesadaran kita akan kasih Kristus itu mempengaruhi seluruh reaksi, seluruh tindakan, seluruh penyembahan, seluruh komitmen kita kepada Tuhan. Seberapa besar kesadaran kita akan Kristus, itulah yang juga nyata dalam segala tindakan hidup kita mengikuti Dia. Maka kalau kesadaranmu besar, Kristus mulia, Kristus baik, Kristus mengasihiku, maka saya yakin engkau berikan apa yang diinginkan oleh Kristus. Sebesar kesadaranmu itu. Maka kita minta Tuhan untuk menolong kita. Supaya punya kesadaran betapa ajaibnya Allah. Betapa mulianya Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Saudara, kalau mau perhatikan, di dalam ayat selanjutnya dikatakan, karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir. Musa meninggalkan Mesir, tidak takut akan murka raja. Ia bertahan seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara, perhatikan di dalam ayat ini. Dia meninggalkan Mesir, tidak takut akan murka raja. Raja Firaun itu raja yang besar. Dia adalah penguasa terbesar, penguasa dunia, pemilik tentara yang kuat. Tapi dia tidak mundur. Justru Musa karena beriman kepada Tuhan, dia lebih takut kepada raja di atas segala raja. Dia lebih takut kepada Tuhan daripada Firaun yang memerintah hanya sementara. Firaun kerajaannya paling berapa tahun? Tapi kerajaan Allah itulah kerajaan yang kekal. Gak ada batasnya. Maka dia lebih takut kepada Allah yang memerintah selama-lamanya daripada Firaun yang hanya memerintah beberapa tahun saja. Itulah iman Musa, saudara. Maka dia bertahan di dalam segala kesulitan itu. Maka biarlah kita hari ini sebagai anak-anak Tuhan. Meskipun mungkin dunia ini terlihat lebih manis. Meskipun mungkin dunia ini terlihat lebih menyenangkan. Tetapi biarlah kita lebih melihat kerajaan Tuhan. Lebih menawan dari segala kemuliaan dunia ini. Kristus lebih mulia dari segala kemuliaan emas, perak, permata yang ditawarkan oleh dunia. Karena Kristus harta terbesar yang dianugerahkan kepada kita. Maka biarlah kita saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Seperti iman Musa yang luar biasa ini. Iman yang menolak status sebagai anak putri Firaun. Iman yang menolak segala kesenangan dari dosa. Lalu kemudian iman yang mau menderita. Kemudian iman yang menganggap kemuliaan Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Kita menderita karena Kristus meskipun menderita, tapi itu kekayaan lebih besar. Lalu karena iman berani lebih takut Tuhan daripada takut raja dunia. Dan terakhir, kita berani bertahan. Meskipun kita belum melihat, tapi kita yakin apa yang tidak terlihat, Tuhan sudah sediakan yang terbaik kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita menjadi murid Kristus yang setia sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.